Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah organisasi usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ciri-ciri badan usaha. Kesatuan yuridis formal, bertujuan mencari laba dan keuntungan, bersifat resmi dan formal, abstrak atau hanya dapat dilihat dari pendirian. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang memiliki input seperti bahan baku dan tenaga kerja yang diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output yang dijual pada pelanggan. Ciri-ciri perusahaan. Pertama, kesatuan teknis produksi. Kedua, bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Ketiga, tidak selalu bersifat resmi atau formal. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara, BUMN, BUMD, BUMS. Kelebihan BUMN. Salah satu sumber pendapatan negara, pemodalan yang pasti sebagai pelopor atau pendorong kegiatan rakyat, melayani kepentingan umum selain memperoleh keuntungan. Kelemahan BUMN. Pengelolaan faktor produksi kurang efisien, lambat dalam pengambilan keputusan, menimbulkan monopoli pada sektor vital, struktur kepemimpinan yang lemah, kinerja BUMN terkait dengan keuangan negara. Kelebihan BUMD, meringankan beban pengeluaran masyarakat, pengelolaan oleh tenaga setempat, pengumpulan modal tidak sulit, dikelola oleh direksi yang ditunjuk pemerintah dan RUPS. Kelemahan BUMD, pengelolaan belum memadai kepastiannya, penetapan harga terkadang ditetapkan secara sepihak, pendirian BUMD sulit, birokrasi dapat menghambat kerja BUMD. Kelebihan BUMS, cepat dalam mengambil keputusan, cepat mendapat modal, penyumbang pajak pada kas pemerintah, banyak menampung tenaga kerja. Kelemahan BUMS, terlalu mementingkan laba dan tidak memperhatikan lingkungan, sering kesulitan untuk mendapat pinjaman, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dan serikat buruh. Badan usaha milik swasta, persekutuan komanditer atau CV, perseorangan, firma, perseroan terbatas atau PT. Kelebihan persekutuan komanditer, mudah proses pendiriannya, kebutuhan akan modal terpenuhi, cenderung lebih mudah mendapatkan kredit, kepemimpinan yang relatif lebih baik. Kelemahan persekutuan komanditer, kelangsungan hidup tidak menentu, banyak tergantung dari sekutu aktif, tanggung jawab yang terbatas. Kelebihan perseorangan, kemudahan dalam biaya, pemilik perusahaan mendapatkan semua keuntungan, pemilik mengatur perusahaannya sendiri, tidak ada pajak khusus. Kelemahan perseorangan, pemilik bertanggung jawab penuh, kesulitan dalam mendapatkan modal, keterbatasan keahlian manajerial, membutuhkan komitmen waktu yang besar dari pemilik, umur usaha tidak menentu, kesulitan menarik karyawan yang bermutu. Kelebihan firma, kebutuhan akan modal lebih terpenuhi, pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai keahlian, setiap resiko dipikul bersama, keputusan yang diambil lebih baik. Kelemahan firma, sering timbul perselisihan, keputusan yang diambil kurang cepat, satu permasalahan melibatkan semua anggota, perusahaan dinyatakan bubar apabila anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Kelebihan perseroan terbatas, bertanggung jawab, kebutuhan pengembangan modal mudah, kontinuitas lebih terjamin, lebih mampu memperhatikan karyawan. Kelemahan perseroan terbatas, kurangnya perhatian persero terhadap PT, biaya dalam PT lebih besar, memimpin PT lebih sulit dari usaha lain.